Jadi mungkin kita coba flashback dulu kalau Indonesia Emas itu kenapa disebut Indonesia Emas? Karena memang Indonesia menuju ke 100 tahun umurnya gitu ya, dan bonus demografi juga terjadi di sela-sela waktu itu ya. Bonus demografi itu adalah di mana usia produktif itu lebih banyak di satu negara ketimbang usia yang non produktif tadi. Dan akan bisa berubah jadi Indonesia cemas kalau memang kita tidak menyiapkan diri, terutama generasi muda sekarang, untuk menuju Indonesia emas tadi ya. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Halo jiwa pemimpin. Nah, kembali lagi nih bareng kita di bincang-bincang seru bareng para pemimpin generasi muda. Sebelum kita mulai masuk ke topiknya, mungkin kita kenalan dulu nggak sih Kak? Ada siapa aja di sini dan mungkin kita dulu siapa sih kita nih Kak? Iya, boleh banget ya. Kayak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Sabar Alvara Silviana. Aku merupakan mahasiswi Universitas Andalas dan juga aku menjadi staf media kreatif LKM MTM SI 2024. Nah, di sini aku nggak sendiri ya, aku bawa rekan aku yaitu. Halo, saya Sultan Kerumanaya. Saya juga merupakan mahasiswa Universitas Andalas dan tergabung di tim media kreatif LKM TMSI 2024. Nah, kan kita udah pada kenalan nih Kak. Mungkin boleh nggak sih kita spill dikit-dikit apa topik kita hari ini? Nah, boleh banget dong. Jadi hari ini kita bakalan bincang-bincang bagaimana cara merealisasikan semangat berorganisasi modern bagi organisasi mahasiswa dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Keren Wah, banget kan? Keren banget sih Kak. Mana gimana juga kita juga setelah mengundang narasumber yang sangat-sangat hebat dan juga sesuai dengan tema kita, topik kita pada hari ini. Iya nih, dari tadi udah-udahnya udah gerak-gerik gitu ya. Kayaknya udah, aku udah ready nih mau kenalin diri. Boleh dong udah perkenalin diri dulu biar semuanya pada tahu ya. Mungkin kita mulai dulu nih udah yang pakai bakir hijau Iya, dulu ya. boleh banget. Ini gak coklat oke ya? Oke, halo jiwa pemimpin. Perkenalkan, nama aku Firdaus, bisa dipanggil Daus. Sekarang berkuliah di jurusan akuntansi FEB Unan angkatan 2020 dan juga sekarang diamanakan sama keluarga mahasiswa Universitas Andalas sebagai presiden mahasiswa BMKM Unan tahun 2024. Aduh, keren banget ya. Ini merupakan presiden mahasiswanya Unan. Masih mahasiswanya Unan ya. Kan udah kenalan nih sama udah yang ini. Gimana kalau yang hitam nih dari Iya, tadi ya? udah nunggu-nunggu dari tadi Gerak-gerik nih mau nunggu-nunggu nih mau kenalan. kenalan. Boleh dong. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Zulfikri Rodeski, biasa dipanggil Rodes. Aku juga mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Sistem Informasi angkatan 2022. Dan alhamdulillahnya sekarang diamanahin untuk jadi Ketua Pelaksana LKM MTMSI tahun 2024. Salam kenal semua. Salam kenal salam udah, kenal Rodes. udah. Kan kita udah kenalan nih, latar belakang dari udah-udahnya juga kita udah tahu. Jadi gimana kalau udah-udah ini ngejelasin apa sih itu berorganisasi dan sedikit spill gimana sih kalian selama berorganisasi gitu. Iya, Iya, pengalaman-pengalaman udah yang pengalaman-pengalaman. sangat-sangat hebat sekali ini. Dan juga apa sih pandangan Uda menurut organisasi Uda menurut Uda? Dari siapa dulu nih? Oh, boleh dari yang berbakar hijau ini. Iya, presiden mahasiswa kita. Presiden mahasiswa kita dulu Terima ya. kasih teman-teman, ada Sasa sama Sultan ya. Jadi pertanyaannya kalau apa itu berorganisasi? Sederhana, mungkin teman-teman semua udah tahu ya, organisasi adalah di mana setiap individu nantinya akan berkumpul membentuk sebuah komunitas, untuk sebuah badan yang dimana nanti akan ada saling transfer knowledge, transfer informasi, yang sehingga nanti akan menumbuhkan setiap individu yang ada di dalamnya gitu. Nah, oleh karena kenapa itu penting, ya agaknya manusia itu juga makhluk sosial dan tidak akan pernah lepas dari yang namanya mungkin bersosialisasi, berkomunitas, berorganisasi gitu ya. Memang dari dulu memang manusia itu nggak bisa sendiri gitu. Oleh karena itu kita butuh berorganisasi. Dan jadi pertanyaannya sekarang organisasi yang kita ikuti itu membawa kita ke arah yang mana? Ya, itulah silakan untuk disesuaikan dengan bagaimana keminatan dari diri kita sendiri gitu. Mau arah kemana tujuan yang akan kita capai gitu.
Jadi ini dari Uda Daus sendiri ya, pengertian dari organisasi, bagaimana berorganisasi, dan pengalaman sedikit dari Uda Dausnya. Jadi setelah melihat hal tadi, aku juga bertanya-tanya nih, gimana ya perasaan dari ketua pelaksana LKM MTMSI kita mengenai apa itu organisasi dan juga bagaimana dia dalam berorganisasi. Boleh dong? Oke, tadi betul kata Bang Daus juga. Nah, kalau menurut aku, simpelnya organisasi itu bisa kita ibaratkan kita lagi main bola nih. Nah, pas kita main bola tuh kan kita ada timnya kan. Nah, di tim tuh ada perannya masing-masing. Ada yang jadi kipernya gitu. Terus dari main bola tuh kan target kita cuma satu, kita harus menggol, nah, harus gol kan. Nah, sama ibaratkannya dengan organisasi gitu. Nah, organisasi itu emang sekumpulan orang yang pastinya mempunyai perannya masing-masing nih, punya perannya masing-masing untuk mencapai satu tujuan, untuk mencapai tujuan organisasi itu gitu. Nah, ibaratkan juga main bola kan ada rintangannya tuh. Nah, ada tim lawan kan. Nah, jadi betul di organisasi itu kan nggak cuman semulus yang kita kira aja gitu, nggak segampang yang kita kira aja, bakal ada tantangan-tantangan selama kita berorganisasi. Nah, menurut aku itulah pentingnya atau perlunya tim yang kuat di sana agar kita bisa ngadepin tantangan itu. Jadi kayak tujuan kita tuh emang tercapai gitu loh gitu. Oke, berarti dari Uda Rodesnya sendiri itu ada tantangan-tantangan ya, teman-teman semuanya di highlight kata-kata tantangan-tantangan nih gitu. Boleh dong kasih tahu apa sih kendala kalian selama berorganisasi? Mungkin dari Uda Rodes dulu boleh? Oke, mungkin kalau dari aku ya, sejauh ini kendalanya karena organisasi ini ibaratkan kita harus bisa manage waktu lebih gitu kan. Nah, itu salah satu kendala aku yang kemarin tuh sempat jadi pressure juga bagi diri aku sendiri karena kita kuliah juga kan sekarang, terus juga ada kegiatan ini, ada kegiatan itu tuh butuh kayak gimana sih cara kita buat bisa, oh kita harus tetap sama tanggung jawab kita harus tetap jalanin kuliah kita. Nah, itu jadi salah satu tantangan aku selama aku berorganisasi. Tapi sejauh aku berorganisasi aku udah belajar banyak juga gimana cara aku ngasih atau memprioritaskan mana yang emang jadi target utama aku gitu. Jadi sejauh ini sih aku udah bisa ngendaliin diri, udah bisa manage waktu dengan baik sih, alhamdulillah. Oke, berarti dari Uda Rodesnya sendiri nih jangan lupa manage waktu ya, terus jangan banyak-banyak ke pressure, bawa ke santai aja. Yang penting tanggung jawab tetap di tangan ya. Ya, tanggung jawab di tangan. Kan kita udah tahu nih dari Uda Rodes, boleh dong ini presiden mahasiswa kita, kan dia lebih besar ya. Lebih besar tanggung jawabnya. Iya, Kak. lebih besar tanggung jawabnya kepada mahasiswa-mahasiswi UNAN gitu. Boleh dong kasih tahu sedikit apa kendala Uda selama memimpin? Kendala selama memimpin ya. Kalau dari Odes tadi udah disebutin ya. Kalau dari aku coba membagi kedua hal. Yang pertama masalah yang berasal dari internal, yang kedua itu masalah yang berasal dari eksternalnya gitu ya. Eksternal berarti masalah yang kita nggak bisa kontrol ya. Kalau masalah di internal memang seperti yang sampaikan Rodes, ya ada masalah di manajemen waktunya, manajemen diri, manajemen prioritas ya. Terus juga bagaimana memanage semuanya lah gitu ya. Baik bagaimana nanti dari bangun tidur sampai tidur lagi itu waktu kita itu nggak terbuang sia-sia gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, aku bilang aku udah bagus di manage waktu belum gitu. Tapi aku selalu berusaha dan berproses ya untuk itu. Karena sekarang kan mahasiswa sering mengeluhkan itu ya, kalau ikut organisasi nanti gimana perkuliahan kita, bagaimana IPK kita gitu ya. Dan alhamdulillah aku masih cukup bisa untuk menyeimbangkan itu. Karena memang kalau kata pepatah ya, semakin tinggi pohon semakin tinggi angin yang menerjang gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau naik lebih tinggi ya harus siap dengan angin yang menerjang. Kalau nggak mau ada angin yang menerjang ya jangan tumbuh tinggi. Nah itu ya. Keren banget ya kata-kata hari ini. Masalah dari yang eksternalnya ya mungkin itu nggak bisa kita kontrol, kayak ada orang yang sombong atau orang-orang yang mungkin nggak mau membaur atau orang-orang yang mungkin sinis ke kita segala macam, ya itu kan nggak bisa kita kontrol. Ya, aku nggak pernah melakukan kalau orang jahat ke kita coba jahat juga ke orang itu enggak. Ya, kita selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik lah gitu ya dalam setiap kondisi. Namun juga kalau kata Jerome Pauline kan itu ya, aku nggak tahu kunci kesuksesan itu apa, tapi aku tahu kunci kegagalan. Kunci kegagalan adalah menyenangkan semua orang.
Keren banget ya, ini ada dari kata-kata Jerome Pauline juga, terus dari udah Dausnya juga menyampaikan kalau kita tuh kalau kamu nggak mau ikut berorganisasi ya udah nggak apa-apa. Iya, karena semakin tinggi pohonnya, semakin tinggi juga Iya, angin yang menerjang. bener. Berarti kalau kita belum siap untuk menjadi tumbuh tinggi, ya Ya udah. udah, di Ya bawah di aja. bawah aja. Rumput aja. Tapi kita harus tetap berproses ya. Kan kita sama-sama berusaha untuk menjadi individu yang lebih baik, oke? Benar sekali. Kan ini udah tadi kendala, terus latar belakang berorganisasi. Mungkin boleh dong lagi, aku berapa kali ya ngomong boleh dong, sorry ya teman-teman semuanya. Apa arti penting dari organisasi menurut kalian? Kenapa kita harus ikut organisasi? Apalagi bagi mahasiswa yang kupu-kupu ya, kuliah pulang itu males banget ya mungkin ikut pertanyakan organisasi. kenapa sih banyak kali Iya. mahasiswa yang betul-betul aktif di organisasi itu? Mungkin kalau dari aku pribadi ya, aku nggak ada persoalan tentang dia nggak ikut organisasi, dia nggak bagus nih segala macam, nggak. Yang aku persoalkan adalah orang-orang yang mungkin tidak ada kebermanfaatan atau proses progres dari dirinya sendiri dalam hal ke arah lebih baik tadi gitu ya. Jadi apapun itu, kalau teman-teman mau belajar, mau lomba, itu kan juga ada hal baik di sana gitu ya. Jadi it's okay, selama teman-teman ada kebermanfaatan di sana, silahkan untuk dilakukannya. Terus kalau seberapa penting organisasi, itu biasanya kan sering dikaitkan dengan seberapa ada manfaat sih organisasi itu ke Iya, hidup kita. benar-benar. Aku sering menganalogikannya seperti organisasi itu sebuah tambang ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan seberapa besar manfaat organisasi itu ke diri kita, silahkan tanya ke diri kita, seberapa besar kita bisa menggali manfaatnya gitu. Sama kayak tambang tadi, kalau semakin besar kita, semakin banyak, semakin kuat kita mencari tambangnya jadi, semakin banyak galian yang kita dapatkan ya akan banyak yang kita dapatkan gitu. Tapi kalau kita diam aja, ini tambang udah ada, tapi kita diam aja, terus kita galinya dikit-dikit aja, ya dikit juga yang dapat gitu. Jadi kalau ditanya seberapa manfaat, ya tanyakan ke diri kita, seberapa bisa kita menggali manfaat dari organisasi tadi. Karena dia bisa powerful, bisa enggak, tergantung orang-orang di dalamnya. Ya. Jadi kalau organisasinya enggak jalan sama sekali, ya nggak akan ada terlalu banyak efek juga. Orang kadang sering nyari apa sih organisasi yang minim kerjanya gitu. Iya, Ya. banyak Kalau bagi banget. aku nggak ada organisasi itu minim. Semua organisasi bisa minim dan bisa banyak kerjanya, tergantung orang dalamnya. BEM itu bisa minim kerjanya kalau orang-orangnya nggak kerja-kerja. Mungkin ya nyantai-nyantai aja kan nggak ada kerja. Jadi itu. Jadi seberapa besar manfaatnya seperti itu. Dan ya memang harapannya kita selalu memaksimalkan setiap waktu dan kesempatan yang ada gitu. Totalitas dalam kondisi apapun. Berarti menurut Bang Daus nih, organisasi itu tergantung bagaimana kita menggunakan kebermanfaatannya. Ya. Apa manfaat dari organisasi itu dan bagaimana orang-orang di dalamnya menggunakan kebermanfaatan itu dengan benar. Kalau mungkin istilahnya itu tadi menggunakan istilah tambang, seberapa bisa kita menggali kebermanfaat itu tuh. Nah, sekarang Bang Daus sebagai presiden mahasiswa udah menjelaskan apa itu pentingnya organisasi. Nah, sekarang kita kembali ke ketupel LKM TSI kita, Iya. Bang Rodes. Menurut Abang apa sih pentingnya organisasi itu? Oke, mungkin tadi Bang Daus sudah ngejelasin ya secara keseluruhan tuh kayak gimana. Mungkin di sini aku bakal jelasin impact-nya organisasi ke diri aku pribadi itu kayak gimana gitu. Jadi sedikit nih flashback ke belakang. Aku dulu tuh tipikal orang yang istilahnya tuh belum bisa apa-apa, belum punya banyak teman, belum punya banyak relasi, yang ngomongnya masih ngangong-ngangong gitu, yang masih kayak kalau mau tampil tuh masih kayak takut-takut gitu kan. Nah, dulu aku masuklah ke SMP di mana aku tuh beda wilayah gitu. Nah, aku nggak ada temen tuh di sana. Aku emang sendiri banget. Kebayang gak sih kayak orang sendiri lihat banyak orang tuh kayak sepi banget kan? Iya, gimana ya cara Iya, gimana survive-nya Sepi di keramaian gitu. istilahnya. Nah, terus dari situ tujuan aku pertama waktu itu aku pernah bilang kayak gini, aku harus punya banyak teman. Itu target aku pertama. Nah, gimana cara aku buat banyak teman ini? Aku aktif. Pertama aku aktif di MPLS-nya. Terus habis itu aku juga aktif di organisasinya nih, di organisasi pas aku SMP. Nah, ternyata di organisasi itu aku dapat insight nih. Oh, ternyata organisasi itu aku selain dapat relasi, aku juga bisa menambah keterampilan aku gitu kan. Nah, karena hal yang aku dapatin itu,
aku jadi berlanjut terus ke SMA, terus ke kuliah sekarang. Nah, jadi menurut aku tuh penting, betul kata Bang Daus tadi, penting gimananya kita gitu. Kayak apa sih yang mau kita ambil di organisasi itu? Kayak kita mau ngapain di organisasi itu gitu. Jadi kembali ke kita sendiri, kita tuh tujuan kita buat ikut suatu hal itu apa gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Berarti pentingnya organisasi itu tergantung impact yang kita terima, tergantung apa tujuan kita sebenarnya bergabung dalam organisasi tersebut. Nah, benar banget ya. Aduh, sorry ya, ini dingin banget ya ruangannya, jadi mata aku agak susah kebuka. Ya, Rhodes cool. Rhodes sih cool ya soalnya. Agak sedikit cool. Kena mantan dingin ya sebelum mengenal Iya. organisasi. Tapi keren banget ya. Ini kan kita udah mendengarkan dan turut merasakan kesenangan, kesusahan dari ikut serta dalam suatu organisasi. Mungkin kan setelah melihat ke belakang ya, bagaimana organisasi itu, sudah bagaimana kalian menjalaninya, kaitannya dengan tema yang diangkat dari LKM MTMSI 2040 2020 agak grogi nih, Iya. sorry. Grogi juga. Mana temanya itu Iya. Indonesia Emas 2045. Jadi bagaimana semangat berorganisasi di dalam organisasi Iya, wadah organisasi wadah organisasi Indonesia Emas 2024. Kalian 2045. sebagai generasi 2045. Iya. Dari aku dulu nih. Oh, Oke. Boleh. Ya, isinya udah Daus. Aduh. Jadi gini, menurut aku tema yang diangkat LKM sekarang tuh udah pas banget nih. Targetnya tuh udah dapet banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ada dua kata kunci yang harus kita highlight di tema ini. Yang pertama tuh adalah organisasi modern sama Indonesia Emas. Nah, organisasi modern ini sekarang ya, kita kan udah hidup di era teknologi nih yang udah dilema sama ChatGPT lah ya kan, sama AI yang ada yang kayak orang tuh udah terlena banget nih sama hal-hal itu, sama teknologi sekarang. Jadi kayak orang tuh mikir kayak ngapain sih harus ikut organisasi lagi, ngapain sih, apa sih manfaatnya organisasi lagi. Nah, jadi penting tuh menurut aku tema yang organisasi modern ini gitu. Kayak gimana sih organisasi itu bisa mempertahankan eksistensinya di zaman teknologi sekarang. Karena kalau aku lihat minat sekarang berorganisasi itu udah mulai menurun ya. Terus juga kayak orang tuh ikut organisasi ya udah sekedar aja gitu. Nah, padahal impact dari organisasi itu sangat banyak gitu. Jadi menurut aku tema LKM MTMSI sekarang tuh udah pas banget gitu. Nah, ditambah lagi di 2045 tuh bakal ada Indonesia Emas. Tentunya untuk meraih Indonesia Emas ini perlulah individu-individu yang emang berkualitas gitu kan. Nah, salah satu ya bisa dilatih dengan jiwa kepemimpinannya. Jadi mungkin itu sih menurut aku emang udah pas banget nih tema LKM MTM sekarang. Udah pas banget ya, Bang. Berarti tema LKM MTSI 2024 yaitu organisasi modern untuk Indonesia, mencapai Indonesia Emas 2045. Yang mana kita mengharapkan dari LKM MTSI ini bakal menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan yang akan memimpin Indonesia Emas saat itu. Iya, benar betul banget. Tadi kan udah dengerin penjelasan dari Project Officer dari LKM MTMSI 2024 ya. Gimana nih tanggapan dari Presiden Mahasiswa mengenai tema yang diangkat LKM MTMSI 2024? Agak berat ya jawab setelah ini kejadian semua kan. Oke, jadi tadi kalau temanya tentang organisasi modern yang ada kaitan dengan Indonesia Emas 2045. Iya, betul. Jadi mungkin kita coba flashback dulu kalau Indonesia Emas itu kenapa disebut Indonesia Emas? Karena memang Indonesia menuju ke 100 tahun umurnya gitu ya, dan bonus demografi juga terjadi di sela-sela waktu itu ya. Bonus demografi itu adalah di mana usia produktif itu lebih banyak di suatu negara ketimbang usia yang non produktif tadi. Dan akan bisa berubah jadi Indonesia Emas kalau memang kita tidak menyiapkan diri, terutama generasi muda sekarang untuk menuju Indonesia Emas tadi ya. Nah, lalu kalau bagaimana kaitan antara organisasi kita sekarang dengan Indonesia Emas itu? Jadi saya melihat begini ya, kalau di Islam itu kan kita tujuan ciptakan manusia itu kan ada dua kan ya, satu beribadah, dua jadi khalifah atau pemimpin. Nah di sini pemimpin itu bukan berarti harus memimpin negara, memimpin organisasi, enggak. Dari memimpin diri sendiri pun juga termasuk memimpin gitu.
Dalam artian kan kita ada hawa nafsu, kita ada ada keinginan yang ini gitu ya. Dan itu perlu untuk dipimpin agar bisa menuju ke arah yang lebih baik. Minimal dari individu itu dulu bisa membenahi dirinya sendiri, baru setelah itu nanti setelah orang membenahi diri sendiri bisa ke di komunitasnya ya, terbenahi nanti sampai ke sebuah negara lingkaran besarnya gitu ya. Nah, karena itu memang organisasi itu penting untuk mengasah yang namanya soft skill kemungkinan besar. Karena apa? Kalau di dunia perkelasan, dunia perkuliahan, kita nggak akan diajarkan bagaimana coba interpersonal dengan orang-orang yang intens atau bagaimana kerjasama teamwork. Walaupun memang di kelas ada juga belajar kelompok segala macam, tapi nggak seintens yang di organisasi. Kita akan bertemu sama masalah-masalah ya. Karena kalau dan senior itu bilang ya, kalau kamu pengen bermasalah, silakan berinteraksi sama orang. Kalau ingin banyak masalah, perbanyak interaksi sama orang gitu. Nah, jadi masalah itu akan tetap ada. Ada yang bilang berlalu lalang lah gitu ya. Masalah akan Iya. tetap berlalu lalang. Masalah akan berlalu tapi berlalu lalang gitu ya. Dan kita nggak ada pilihan selain untuk menyelesaikan atau menghadapinya. Karena dengan menyelesaikan masalah tadi, problem solver, kita akan tumbuh sehingga nanti ya menambah kedewasaan diri, menambah bagaimana jiwa kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu tadi gitu. Dan itu akan berpengaruh besar terhadap nanti Indonesia Emas 2045 tadi gitu ya. Sampai sana. Dan karena Indonesia Emas 2045 ini kan kita nih Indonesia saat lagi banyak-banyaknya generasi muda yang produktif gitu. Kalau kita nggak bisa menciptakan generasi muda yang siap untuk jadi pemimpin, siap untuk memajukan Indonesia, maka akan jadi Indonesia Cemas. Cemas. Keren banget ya istilahnya. Iya, istilah itu mirip-mirip juga. Iya, Jadi mirip-mirip emang kita juga ini ya. harus mempersiapkan dengan benar. Salah satunya itu dengan cara berorganisasi dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Iya, keren banget ya ini pengalaman-pengalaman dari narasumber-narasumber kita yang tentu saja menjadi apa tuh namanya panduan bagi Iya, kita panduan. ya. Gimana caranya kita tetap bersemangat berorganisasi, semangat berinteraksi ya. Iya. Biar nggak males-males. Jangan Ya, takut kena masalah. takut. Kena masalah itu akan terus berlalu lalang. Iya, seperti kata Presiden mahasiswa tadi ya. Iya. Mungkin kita sharing-sharingnya udah cukup sampai di sini. Aduh, sebenarnya sedih Segitu banget aja. ya. Iya. Segitu aja gitu. Begitu aja. Sebenarnya mau lebih banyak sharing-sharing lagi nih Iya. sama udah narasumber kami yang terhormat. Tapi dikarenakan mungkin ada episode-episode lainnya. Iya. Jadi kalau teman-teman suka, boleh dong komen. Tapi sebelum kita tutup nih Sultan, gimana kalau udah narasumber kita ini kasih closing statement Iya, dan closing juga statement. 3 kata buat LKM MTMSI 2024. Aduh, pasti mikirinnya kayak, Mikir nih. aduh 3 kata apa Iya, ya iya, gitu. Terserah deh kata-kata nggak apa-apa Iya, juga. kata-katanya juga nggak apa. Betul banget sih. Siapa dulu? Boleh dari presiden. udah- Iya, udah Daus dulu boleh. Oke, closing statement ya itu. Iya. Teman-teman semuanya, jadi kalau bicara tentang organisasi tentu kita akan bicara tentang akan ada segudang masalah yang akan timbul baik dari eksternal dan dari internal. Dan saya punya sebuah kesimpulan di mana jangan menunggu badai hidupmu berlalu, tapi belajarlah menari di bawah hujan gitu. Iya. Dalam artian kita jangan sampai menunggu ini selesai dulu, ini kita udah rampung dulu, tapi ya kita harus selalu berproses tadi. Entah apapun kondisinya gitu ya, dunia nggak akan pernah melunak, kita kan harus keras gitu ya. Terus juga pernyataan dari Jalaluddin Rumi itu menyampaikan kalau ibaratnya sebuah burung yang dia tidak takut hinggap di bawah ranting yang rapuh segala macam, karena memang kepercayaannya bukan kepada ranting tadi, tapi kepada sayapnya. Ketika nanti itu patah, dia bisa tetap terbang gitu. Jadi dia nggak ada ketakutan, karena sayang aja rasanya kalau kita hidup di dunia ini masih ada rasa ketakutan. Tapi bukan dalam artian Iya. ketakutan ke sang pencipta juga, itu harus lah gitu ya, tapi dalam artian harus berproses, karena banyak sekarang itu orang yang nggak mau keluar dari Zona nyaman. ya, banyak gitu ya. Iya. Sehingga kesimpulannya ya melampaui batasan dan wujudkan impian seperti itu. Aduh, keren banget ya. Udah Daus nih banyak penuh dengan istilah-istilah. Iya, Jadi teman-teman kata-katanya tuh sangat- iya, Jadi sangat semangat menyentuh hati berorganisasi ya, Rian. semangat berorganisasi. Jadi teman-teman jangan lupa ikut organisasi ya. Jangan males-malesan, jangan kuliah pulang kayak aku. Boleh dong dari
Rodesnya sendiri nih dari ketuanya Dari dari ketua tadi udah LKM menyiapkan 3 kata-kata kata. soalnya. Oh, aku closing statement juga. Closing statement juga Iya dong. dong. Oke. Mungkin kalau dari aku ya, jangan pantang menyerah gitu. Jangan cukup dengan ilmu yang udah kita dapetin sekarang. Teruslah ngupgrade diri, teruslah berproses. Karena menurut aku kalau kita emang stuck cuman di sana, ya kita bakal ketinggalan dari orang lain gitu. Orang udah lari, kita masih jalan, ya kita otomatis ketinggalan kan. Nah, salah satunya kita perlu juga untuk mengupgrade diri lebih agar kita tuh bisa tetap istilahnya tuh minimal masih terlihat lah di muka bumi ini gitu. Nah, jadi kayak cara salah satu mengupgrade diri ya ikutlah berorganisasi, latih juga kepemimpinan di sana karena itu amat sangat penting digunakan sekarang selain kita yang cuman mendapatkan ilmu-ilmu di bangku kelas saja gitu. Tapi kan di organisasi itu juga banyak yang bisa kita dapetin. Nah, kalau 3 kata buat LKMM ya Nah, dari ini ditunggu-tunggu Iya, nih. dari project officer nih. Harus ada ya 3 kata. sesuai dengan jargonnya LKMM TMSI 2024 yaitu apa? Taga. Tago gitu. Nah, Iya. itulah LKMM TMSI 2024. Tetap Oke, tago keren. ya. Keren banget ya. Harus taga nih, terus harus tago Lagu juga. juga. Iya. Kalau dari aku sebenarnya mainstream sih ya. 3 kata pemimpin masa depan. Atau satu lagi kalau di Minang itu ada kriteria pemimpin itu tokoh, takah, tagih ya. Mungkin mirip-mirip lah nih sama ini ya. Takeh. Tokoh takah tagih ya kita harus menjadi tokoh di masyarakat, di lingkungan. Kalau takah kita harus menakah atau layak sebagai pemimpin. Orang-orang kalau nyuruh kita tampil di depan umum, di tempat yang besar-besar, orang nggak malu. Iya, Anggota kita iya. nggak malu. Terus tagih ya punya pendirian lah. Seperti itu. Oke, keren banget ya dari presiden mahasiswanya tadi. keren 3 banget. katanya ya. Jadi teman-teman semuanya yang nonton ini jangan lupa di highlight ya kata-kata dari Uda Rodes, dari Uda Daus gitu. Diingat, ditanamkan di dalam otaknya. Gitu. Oke. Boleh dong dari Sultannya sendiri kasih closing statement gitu. Kayak ajakan untuk teman-teman semua pada daftar MMTMSI 2024. Nah, teman-teman kan udah dengar nih apa sih itu organisasi, mungkin juga pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang udah bilang hebat dalam organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman semua jangan lupa daftar LKMMTSI 2024 yang mana berlokasi nanti di Universitas Andalas. Ditunggu teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Sekian podcast kita hari ini, bincang-bincang seru bareng para pemimpin yang tentu aja bikin kalian semua amazed. Menuju Indonesia Emas 2045 dengan semangat memimpin Generasi Emas. Yeay, thank you.